Sebagai manusia, kita diciptakan dengan rasa lapar dan haus. Kebanyakan orang beranggapan bahwa rasa lapar dan haus yang dapat kita rasakan dan perlu kita penuhi hanyalah rasa lapar dan haus secara jasmani. Tapi, sungguhkah demikian? Kenyataannya adalah manusia itu diciptakan secara istimewa dan unik. Manusia memiliki kebutuhan bukan hanya jasmani saja, namun juga memiliki kebutuhan rohani. Namun karena kebutuhan rohani ini tidak mudah dikenali di permukaan, seringkali kebutuhan rohani ini diabaikan oleh kebanyakan orang. Rasa lapar dan haus yang dimiliki manusia tidak terbatas pada rasa lapar dan haus yang dapat dipuaskan oleh makanan dan minuman jasmani. Ada manusia yang lapar dan haus akan kasih sayang, lapar dan haus akan pengakuan, lapar dan haus akan harta, dan masih banyak lagi. Semuanya itu tidak dapat dipuaskan oleh apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Semakin kita mencoba mendapatkannya dari dunia, rasa lapar dan haus itu hanya akan menjadi semakin besar. Pada akhirnya, rasa lapar dan haus itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Sebagai manusia, kita mudah sekali didorong oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pertanyaannya adalah, apakah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu ada batasnya? Apakah mungkin kita dapat memuaskan segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita? Bangsa Israel dalam pengembaraannya di padang gurun tidak pernah kekurangan makanan dan minuman. Mereka tidak pernah kekurangan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tapi apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, tidak peduli seberapa besar Allah memenuhi segala yang mereka butuhkan. Mereka tidak pernah puas. Tubuh mereka mungkin sudah dimerdekakan dari perbudakan Mesir, tetapi hati mereka tidak. Kaki mereka mungkin berjalan menuju tanah perjanjian, tetapi hati mereka masih tertinggal di Mesir. Menarik bahwa selanjutnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 Alkitab mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pernahkah saudara merasa bahwa segala sesuatu dalam hidup ini terasa sia-sia? Ketika segala sesuatu hanya memberikan kepuasan sementara, lalu hanya meninggalkan kehampaan yang semakin besar di dalam hati saudara? Bisa jadi karena saudara mencari kepuasan itu di tempat yang salah. Pernahkah saudara membaca kitab Pengkhotbah? Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang unik karena ditulis oleh seorang yang sudah hidup begitu lama. Dia sudah menikmati segala sesuatu yang dapat diperolehnya di dunia. Namun pada akhirnya, ia mendapati bahwa segala sesuatunya adalah kesia-siaan. Rasul Paulus bahkan mengatakan dalam Filipi 3 ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mungkinkah bahwa rasa lapar dan haus kita tidak pernah terpuaskan, karena selama ini kita lapar dan haus akan hal yang salah? Karena Yesus menjanjikan, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang berbahagia. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 35 dan 51, Kulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dalam Yohanes 4 ayat 14, Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Maukah saudara menemukan jawaban yang sejati akan rasa lapar dan haus saudara? Mari datang kepada Yesus hari ini. Puji Tuhan saudara sekalian, apa yang telah disampaikan Sister Marianti benar. Apapun yang kita cari di dunia ini, tidak ada satu hal pun yang bisa memuaskan kita dan menjamin kita akan memiliki hidup yang kekal. Apapun yang kita miliki, kekayaan, kesuksesan, populasi kita, kepintaran kita, kebanggaan kita, suatu hari akan lenyap. Hanya datang kepada Tuhan Yesus dan cinta pada Dia, mencari kerajaan Dia. Itulah yang akan kekal sampai selama-lamanya. Marilah saudara sekalian, jangan kita cinta dunia ini saja. Marilah kita fokus cinta Tuhan Yesus lebih daripada segala-galanya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Biarlah kami Tuhan menjadi anak Engkau yang takut akan Engkau dan cinta Engkau. Dan kami hanya rindu Tuhan Yesus melekat bersama Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa.